Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Dulur Sultan dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat di sore hari ini, dalam keadaan semangat ya, dan segala aktivitas yang sudah teman-teman pemirsa Dulur Sultan lakukan di hari ini, semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman pemirsa Dulur Sultan, untuk edisi hari ini Faiz tentunya dapat kembali menyapa teman-teman pemirsa Dulur Sultan ya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Tapi jangan lupa nih teman-teman, sebelum teman-teman saksikan video ini, Faiz mengajak untuk teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan untuk sama-sama subscribe di channel YouTube-nya di Sultan TV. Kemudian juga teman-teman jangan lupa juga di-follow di semua sosial medianya, di Instagram, Twitter, dan juga Facebook Sultan TV. Sudah hadir di studio Relawan Insight di sore hari ini. Ini luar biasa teman-teman, di tengah kesibukan yang dahsyat ini Sultan TV di Relawan Insight dapat menghadirkan narasumber yang insya Allah ini teman-teman dapat menginspirasi kita semua. Kang Irfan dari Paskas. Assalamualaikum Kang Irfan. Waalaikumsalam Kang Faiz. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kelihatan kalau Kang Irfan sehat kan dari senyumnya semua. Masya Allah, masih awal bulan soalnya. Mungkin buat teman-teman pemirsa Dulur Sultan ini Kang Irfan, Paskas, ketika mendengar Paskas kan mungkin tidak begitu familiar mungkin ya. Mohon maaf, mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu Paskas dan fokus kegiatannya lebih kemana Kang Irfan? Silakan. Siap. Jadi panjang sebenarnya cerita kalau saya mau flashback apa itu Paskas. Jadi memang ini pergerakan secara nasional Kang Faiz. Diawali oleh kiai kami, Kiai Lukmanul Hakim namanya. Beliau kiai muda yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi waktu 2012 itu beliau dengan kawan-kawannya merintis yang namanya Gerakan Infak Beras. Yes. Yang mengawali kenapa adanya Gerakan Infak Beras saat itu memang waktu itu pernah bikin event besar, ngumpulin 1000-an anak yatim. Dapat sisa anggaran. Sisa anggaran inilah yang kemudian dibagi-bagiin ke pondok pesantren. Lalu kemudian Ustadz banyak melihat fakta-fakta di lapangan gitu, bahwa banyak pondok-pondok pesantren yang ternyata masih jauh daripada kata layak. Berasnya kutu-kutuan gitu ya, kotor gitu, bau lah, nggak layak untuk seorang santri yang mereka belajar, mereka ngafalin Quran, mereka coba untuk jadi orang yang soleh kan gitu. Pada akhirnya disitulah kemudian Ustadz memutuskan untuk bikin Gerakan Infak Beras. Nah lalu teman-teman yang lain pengen coba ikutan gitu. Nah, karena ini lagi beramal soleh begitulah, orang-orang yang dulu pernah punya latar belakang orang yang berdosa, orang yang salah kan gitu, pengen jadi orang yang soleh. Kemudian dibikinlah ya sudah, orang-orang ini, relawan-relawan ini yang nggak dibayar ini kita sebut sebagai Paskas, pasukan amal soleh. Siap. Lahir di Pontianak, Kalimantan Barat 2012. Lalu mulai terus merintis satu pondok, dua pondok, dan seterusnya. Sampai akhirnya lahirnya Ustadz punya buku namanya Mustahil Miskin. Buku Mustahil Miskin inilah yang menjadi tenaga untuk membawa visi besar Gerakan Infak Beras ke kota-kota yang lain. Waktu itu mulai di kota Bandung, lalu di Tangerang, dan akhirnya sekarang sudah ada di 78 kota se-Indonesia. Wow. Jadi ruhnya Gerakan Infak Beras ini sekarang sudah ada di 78 kota se-Indonesia. Lalu di mana markasnya? Markasnya ada di Masjid Kapal Munzalan. Nah, mereka orang-orang yang hari ini bergerak di program Gerakan Infak Beras disebutlah sebagai Paskas, pasukan amal soleh, pasukan yang tiada henti, tiada lelah gitu, nganterin amanah terbaik dari orang baik untuk orang baik. Siap. Gitu, Berarti Kang Irfan ini tersebar di 78 saat ini yang terdata kota di Indonesia. Di Teman-teman Indonesia. Paskas, pasukan amal soleh. Dari awal terbentuknya sampai dengan saat ini 2020 sudah proses perjalanannya berapa tahun Kang Irfan? Berarti dari 12 ya Kang. Dari 2012 sampai hari ini masih 28 tahun. Masih tetap fokus di infak beras, betul. Siap. Saat ini sudah hampir 500 ton lebih se-Indonesia untuk pondok-pondok pesantren. Siap. Berbicara soal kegiatan teman-teman yang memang ini tentu bagi sebagian besar pondok pesantren sangat berarti Kang. Bagaimana teman-teman santri mungkin ketika memang apa yang tadi Kang Irfan sampaikan ini tentu tamparan keras ya bagi kita semua ketika kita mungkin bisa mengkonsumsi beras yang layak, tapi teman-teman santri kita kok malah konsumsinya beras-beras yang mohon maaf tidak layak, dan akhirnya teman-teman Paskas hadir di sana. Fokusnya sampai dengan saat ini masih di pondok pesantren aja atau seperti apa Kang? Untuk saat ini kita masih banyak PR untuk di pondok pesantren. Kalaulah di Banten nih, data dari FSPP ada sekitar 4.500 pondok. Saat ini yang baru kita supply itu baru sekitar 100-an pondok. Belum 1% ya Kang.
Jadi PR-nya masih besar, sehingga ya sudah kita masih menyelesaikan PR besar ini karena amanahnya dari Kiai Lukman kita menyelesaikan Banten. Siap, mohon maaf, 4.500 pondok pesantren. Itu harapan dari teman-teman Paskas. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, siap. Saat ini baru 10 ton beras yang kita salurkan ke pondok-pondok pesantren. Maka kalau hitung-hitungan kami kita butuh sekitar 100.000 ton ya, untuk mensuplai 4.500 pondok. Siap. Saat ini sudah ada 100 pondok pesantren teman-teman pemirsa Doel Sultan yang sudah menjadi bagian dari bantuan yang rutin ya, rutin, Kang. Setiap bulan teman-teman Paskas selalu berikan. Awalnya mungkin nggak 100, Kang Irfan, mungkin bisa diceritakan. Jadi saya memulai waktu itu sama ya tadi Kiai Lukman ya, meneruskan perjalanan safar beliau, bawa buku tentang mustahil miskin. Kita bikin acara waktu itu namanya Hijrah Day. Saya ingat April 2018 itu yang saya sendiri lagi galau-galaunya tuh kan. Jadi galau lagi dalam persimpangan hidup gitu. Lagi dalam persimpangan hidup gitu ya. Mau ngapain, kok hidup kok gini-gini aja ngerasanya. Lalu kemudian kayak tercerahkan, ketemu Kiai Lukman, cerita soal beras. Saya pikir, mungkin ini jalan hidup yang saya mau gitu. Akhirnya saya mulai ngerintis sama kawan-kawan panitia Hijrah Day waktu itu. Yuk kita cari pondok yang kira-kira membutuhkan lah gitu. Adalah salah satu kawan kita yang memang biasa kasih juga ke pondok, cuman bukan beras gitu, hal yang lain. Akhirnya kita datang ke sana dan satu pondok di bulan yang pertama. Lalu bulan kedua 3 pondok, saya ingat. Lanjut lagi 5 pondok, lanjut lagi 20 pondok, terus menerus sampai akhirnya 2018 itu sampai hari ini 2020 sekitar 100 pondok kita. Tidak ada 100 pondok ketika tidak diawali dengan satu pondok. Tidak ada. Jadi satu pondok itu cuman 125 kilogram waktu itu. Ya, jadi cuman 5 karung berarti kalau hitungan 25 karung. Itu yang kita punya. Karena kan dananya ini kampanye gini Kang, murah sekali gitu. Ini kalau uang 25.000 dibawa ke Mos, kayaknya nggak cukup. Parkir aja udah habis tuh. Makanya kampanyenya kita dari 25.000 ya, donatur bisa kasih infaknya dari sekian orang itu akhirnya jadi beras, terkonversi jadi beras gitu. Memang perjuangan yang tidak mudah Kang Irfan dari awalnya satu pondok ya, tahun 2012 sekarang 2018 di Banten. 2018 di Banten sampai dengan sekarang akhirnya bisa 100 pondok. Berarti prosesnya juga tidak begitu lama kalau dalam waktu 2 tahun teman-teman sudah bisa mengakomodir hampir 100 pondok di Provinsi Banten. Adakah memang pondok-pondok yang ini layak mendapat bantuan atau memang teman-teman random aja milih pondoknya Kang Irfan? Ada kriterianya Kang. Jadi ada kriterianya karena memang akad kita kan jadi pondok itu ada anak-anak yatimnya. Di pondok itu memang ada duafa gitu ya. Di pondok itu punya program penghafal Quran. Ada tahfizul Quran. Sama ya memang mereka yang jadi banyak juga pondok yang mohon maaf ya. Saya bisa katakan begini. Pondoknya modern tapi dananya tidak modern gitu. Siap. Saya ketemu waktu itu pas saya datang ke salah satu pondok itu di Curug ada. Kebetulan mereka para pimpinan pondok gitu lagi rapat besar. Kenapa saya bilang kok ada rapat begini? Iya, jadi dana pondok itu 80% nunggak gitu. Santri-santrinya nggak bisa bayar karena memang kebanyakan duafa, kebanyakan anak yatim. Sehingga bingung untuk beli beras dan segala macam. Pas kebenaran kita datang, ya udah besok langsung kita supply dan alhamdulillah gitu. Tadinya Kang mau dibubarin itu pondok. Jadi modern tapi bukan rasa modern gitu rasa kan. Modern kan gitu artinya. Saya pikir yang modern itu sudah lumayan gitu. Nah, apalagi yang memang dengan konsep yang tidak berbayar. Betul. Di Banten nih banyak Kang. Banyak bayar cuma 10.000 buat listrik doang gitu. Sementara kadang berasnya dari kiainya, lauknya dari kiainya. Saya selalu mikir ini kiai dapatnya dari mana, padahal dari pagi sampai sore kerjanya cuma ngajar di pondok gitu. Nggak punya usaha material, nggak punya usaha apapun. Jadi kadang kita malah yang ketampar-tampar sendiri akhirnya kalau kita datang ke pondok gitu. Saya pernah waktu itu nemu ya kasus datang ke pondok. Kita tuh memang punya kayak feeling gitu dan teman-teman akhirnya memang dibikin standarnya. Kalau datang ke pondok cek dapurnya. Langsung. Jadi kita begitu masuk cek dapur, tanya teman-teman kok nggak ada beras. Kemana nih? Ke ibu ininya lah, ibu yang dapurnya. Iya, Kang sudah 3 hari nggak ada beras. Allahu Akbar. Lalu selama 3 hari ngapain? Puasa.
dan buka puasa dengan sayur-sayuran yang ada di belakang kebun gitu. Ada pakis-pakis, ada apa-apalah yang bisa dimakan gitu. Kalaupun ada riungan, alhamdulillah dan gitu. itu tahu setelah teman-teman proses perjalanan yang tidak proses tidak perjalanannya. sebentar. Dan bahkan kadang gini Kang, waktu sudah kita kirim beras pun persoalan tidak selesai sampai di situ. Betul. Sebetulnya. Pernah sekali datang lagi ngantri kebetulan pas makan. Nah, kita paling penasaran kalau pas lagi ngantri ngapain nih makannya. Kita cek, ternyata makannya nasi gitu kan, beras nasi ya gitu. Lalu nggak ada lauknya. Saya tanya, ini mana lauknya? Nggak ada Kak, hari ini nggak ada lauk. Abi nggak bisa beli buat lauk. Jadi cuma nasi putih. Aduh, itu kayak kita habis makan mungkin dari sebelumnya, jadi kayak ditampar-tampar gitu. Dan banyak Kang, kita nemu-nemu yang kayak gitu. Ada salah satu juga Tapi pondok. mereka tegar ya, teman-teman santri. Itulah yang saya heran, yang saya aneh gitu. Ini diapain sih? Mereka seolah tidak punya masalah sebenarnya. Enggak gitu. Cuman akhirnya kita yang ketampar-tampar sendiri. Betul. Gitu tuh Kang. Yang mereka, saya bilang, Pak Kiai kenapa enggak minta atau kenapa enggak bilang kami gitu. Saya enggak mau berharap sama makhluk, dia bilang. Saya hanya berharap cuma sama Allah gitu. Itu yang berarti akhirnya, masalahnya justru tidak hanya di beras saja Kang Irfan. enggak, belum selesai gitu. Makanya Kiai selalu bilang kami baru mulai. Jadi dengan raihan ratusan ton se-Indonesia itu sungguh belum apa-apa gitu. Tapi begini memang, kenapa Kiai memulai dari beras? Ada juga salah satu pondok yang akhirnya memang terbukti ya. Kenapa dimulai dari beras? Kenapa kan banyak orang yang juga mungkin nanya, kenapa nggak ngasih material? Betul. Kenapa nggak ngasih bahan-bahan bangunan gitu? Lalu kami bisa membuktikan ternyata ketika berasnya selesai, urusan perutnya selesai, maka urusan lainnya bisa diselesaikan. Jadi adalah salah satu pondok ketika kami datang gitu kan, posisinya pondok punya hutang 5 juta ke warung Batak gitu. Dan dia nggak bisa bayar untuk ngambil beras lagi. Alhamdulillah kita kirim. Terus kita kirim selama setahun lebih. Saya mulai melihat perubahan. Yang tadinya kamar mandinya nggak ada pintunya, sudah ada pintunya. Yang tadinya santri tidurnya berantakan gitu kan karena kamar yang ada, sudah mulai ada penampakan kamar-kamar yang baru. Bahkan sampai akhirnya sekarang sudah punya gedung 2 lantai dengan kalau nggak salah itu ada sekitar 10 kamar. Betul. Akhirnya dan ustadznya kayaknya bilang, alhamdulillah beras sudah aman dari gerakan Fak Beras. Saya bisa mikir yang lain. Siap, Masya Gitu. Allah. Saya bisa ngasih lauk yang terbaik buat anak-anak. Dan saya bisa nyiapin kamar terbaik buat Masya Allah. anak-anak. Siap. Ya, tapi benar juga apa yang tadi Kang Irfan sampaikan, bahwa memang makanan kan pokok Kang ya. Buat apa punya gedung sampai lantai 4, lantai 5 kalau teman-teman santrinya kelaparan Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Siap, nggak bisa mikir dan lain Iya, sebagainya. kalau istilahnya nggak ada logistik, anarkis tuh. Siap, Masya Allah Kang. Proses 2 tahun adalah untuk seorang relawan mungkin bukan sebuah waktu yang lama Kang ya, baru untuk kategori relawan. Sejauh ini pertanyaan Faiz, Kang Irfan, nyaman, betah, dan akan terus fight di teman-teman Paskas. Yang saya temukan ada 3 Kang. Ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Dan sebelumnya tidak pernah Nggak. ditemukan. Dulu saya kerja ya terus terang sebagai di lembaga perbankan. 9 tahun saya kerja. Secara gaji mungkin Kang lebih gede dari apa yang saya dapatkan hari ini. Jauh Kang. Jauh. Tapi apa yang saya rasain, gelisah setiap hari, cemas setiap hari, urusannya ribut terus sama keluarga gitu. Hari ini saya mendapatkan banyak hadiah kecil sampai hadiah besar dari Allah gitu. Dan yang paling utama ya tadi saya bilang tadi, 3K, saya dapatkan ketenangan, saya dapatkan kebahagiaan, saya dapatin keberkahan. Siap. Itu yang mahal. Siap. Dan itu tidak bisa didapatkan di pekerjaan sebelumnya. Nggak bisa. Siap, Masya Nggak Allah. Tapi bisa. kalau dari segi materi mungkin cukup Kang ya sebelumnya. Secara materi ya, Iya. kalau secara hitung-hitungan gaji manusiawi. misalkan ya di pekerjaan sebelumnya terlihat gitu, terlihat cukup gitu. Padahal utangnya banyak juga. Gitu. Tapi hari ini Allah kasih banyak rezeki gitu. Jadi kalau Kiai sering bilang ketika di sini tuh kita mustahil lapar. Ini nih kadang suka curiga nih relawan-relawannya yang nganter beras, kenapa relawan-relawannya yang pada gemuk-gemuk ya? Jadi kayak selalu berlakon gitu. Coba diukur bajunya yang dulunya masuk sini apa gitu, siap. sekarang jadi apa gitu. Siap. Akhirnya itulah. Jadi ketika tenang, ketika bahagia,
makan apapun Kang Nikmat. nikmat. Siap, dan biasanya akan berimpact ke badan kan. Ke badan. Yang tadinya cuma 40 kilo Iya, menjadi 70 betul. sekarang. Itu Siap. jadi apa? Ini saya lah gitu. Jadi Kang Irfan, mungkin ketika Kang Irfan bersama teman-teman Paskas mendatangi pondok pesantren, mungkin tujuannya baik untuk memberikan bantuan berupa beras. Pernah nggak sih Kang kayak mohon maaf ada penolakan dari kiai, karena mungkin tadi apa yang Kang Irfan sampaikan juga banyak kiai mungkin yang tidak mau meminta dan lain sebagainya. Atau Iya. memang selama ini prosesnya selama 2 tahun ya nerima-nerima saja teman-teman pondok pesantren, Kang Irfan. ada beberapa case yang unik sih. Jadi waktu sempat musim-musim pemilu tuh disangkanya kita dari partai mana nih. Siap. Oke, ini paling anti kan maksudnya ke hal-hal yang begitu. Ada juga kayak gitu. Ada juga pernah ditolak Kang. Saya waktu nganter ke Abuya Mufasir. Abu Imun pada Rincang. Mufasir pada Rincang. Saya silaturahim ke beliau, saya bilang Abah Yai gitu. Saya dari teman-teman Fakbras mau kirim beras segala macam. Ternyata beliau memang punya konsep yang masya Allah Betul, ya, ya, dengan tasawufnya. Menolak baik-baik karena memang alasannya beliau tidak ingin bertransaksi pakai uang. Jadi apa yang dimakan dari yang memang ditanam gitu. Kita menghargai. Tapi sejauh ini memang pondok-pondok yang lain welcome. Siap. Welcome dan ya hampir rata-rata tetap sih ceritanya menyedihkan di awal. Siap, Masya Allah. Siap. Makanya nggak mungkin akhirnya ditolak gitu dari sisi bantuan kita. Cuman kami selalu gini Kang, menempatkan mereka itu walaupun kita ngasih, kita memberi, tapi menempatkan mereka tetap rajanya kami. Betul. Karena mereka lah sebetulnya kalau kita bisa bilang roketnya doa-doa kita dikabulkan sama Allah. Betul. Makanya Kiai Lukman sangat berpesan ketika datang ke pondok jangan merasa bahwa kita menjadi orang yang paling di atas. Betul. Maka dilarang sekali beras yang kita bawa nyuruh santri untuk bawain. Jadi harus kita benar-benar yang manggul dari Yes, Masya Allah. dari mobil ke tempat yang mereka memang biasanya roh beras. Itu paling nggak boleh tuh. Jadi benar-benar kita takzim ke pondoknya walaupun kita istilahnya kita yang memberi. Kita yang memberi, betul. Nggak ada. Jadi kalau kita Kita yang ada, lebih hebat, Kang, gitu. ya. Kita selalu punya tagline namanya we are nothing. Jadi setelah apa yang sudah kita lakukan maka lupakan gitu. Jadi 2L, lakukan, lupakan gitu. Jadi we are nothing. Yang hebat tetap Allah. Siap. Gitu. Kang Irfan, berarti pertanyaannya kalau beras satu karungnya 50 kilo tetap dipanggul sendiri? Tetap panggul sendiri. Kuat ya, Kang Untungnya Irfan? bikinnya 20 kilo Bang. Nggak nyampe 50 kilo ya. Nggak nyampe. Tapi sepakat Pak Is, apa yang tadi Kang Irfan sampaikan, bahwa memang jangan sampai karena kita memberi kita ngerasa hebat justru Kang ya. Betul, Justru itu yang betul. salah di sana. Nah, mungkin begini Kang, ketika Kang Irfan memutuskan dari yang awalnya pekerjaan memang sudah sangat nyaman, menurut kacamata Faiz kan nyaman, gaji oke, jabatan oke dan lain sebagainya, berteman dengan orang-orang yang jauh dari kata kemiskinan dan lain sebagainya. Tiba-tiba pindah hijrah ke teman-teman jadi relawan. Ini kan proses yang nggak mudah. Mungkin bagi Betul. diri Kang Irfan mungkin nggak masalah menjadi relawan. Keluarga kan nggak gampang kan Iya. untuk meyakinkan keluarga. Iya. Saya pindah ya dari pekerjaan ini ke relawan kan nggak mudah. Gimana Kang awalnya? Tapi jangan dijawab dulu Kang. Oh, Kita siap. rehat sejenak teman-teman. Oke. Tetap di Relawan Insight di Sultan TV.
Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Terima kasih banyak teman-teman pemirsa Dulur Sultan yang masih tetap setia panteng ya, tentunya menyaksikan Relawan Insight untuk episode sore hari ini teman-teman. Jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya. Kemudian juga jangan lupa juga teman-teman di follow ya di semua sosial medianya, di Twitter, Instagram dan juga Facebook dari Sultan TV. Masih bersama dengan Kang Irfan tentunya. Teman-teman dari Relawan Paskas yang tadi di segmen pertama sudah banyak bercerita Kakak Teteh tentang bantuan yang sudah teman-teman Paskas berikan untuk para santri dan juga pondok pesantren. Kang, tadi sempat kepending pertanyaan Faiz. Mungkin ketika egoisnya Kang Irfan ya datang gitu kan, kayaknya saya jadi relawan aja deh, udah cukup lah pekerjaan duniawi istilah seperti itulah. Tapi kan nggak cukup sampai di sana Kang, ada keluarga, mohon maaf, ada istri, ada orang tua, anak kan, tiga, nggak boleh egois juga kan ya. Bagaimana meyakinkan mereka, Kang Irfan? Jadi gini lucu, jadi ternyata apa yang saya alami hari ini adalah doanya istri setiap malam. Jadi istri saya itu dari dulu, nanti ketika ada perjalanan saya lah bekerja gitu, kan memang sering pulang malam kan, Sabtu Minggu kadang disikat gitu, gak pernah ada waktu libur. Sampai istri tuh kayak punya doa tuh, pengen deh kerja bareng sama suami, tapi kerja barengnya memang dari kebaikan gitu, bukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya duniawi. Sampai hari ya Allah ngasih hidayah ke saya lewat dari doa istri. Makanya ketika saya memutuskan untuk hijrah, istri yang paling bahagia lebih dulu sebetulnya. Dan saya yang bingung ketika saya pikir. Dan awalnya nggak tahu Kang Irfan. Nggak tahu. Saya pikir saya tuh takut justru ngomongnya. Betul, ya. Takutnya istri saya nolak kan. Nolak pasti. Anak saya 3 waktu itu, masih kecil-kecil. Dapat dari uang dari mana? Ternyata istri saya yang akhirnya mengaminkan dan paling bahagia dengan keputusan saya gitu. Lalu akhirnya kan ke orang tua, ke adik-adik. Dan adik saya ternyata sudah terjun lebih dulu dari kerelawanan gitu. Begitu orang tua saya komunikasi segala macam, support akhirnya. Jadi kayak semua sudah diatur, digariskan gitu. Kang ya. Masya Allah. Tapi yang menarik Kang, tadi apa yang Kang Irfan sampaikan justru sebenarnya itu surprise ya, kejutan. Yang awalnya mungkin bagi Kang Irfan, waduh ini kayaknya istri setuju nggak ya? Awalnya misalkan andai kata bila mana istri izin, nggak diizinkan, tetap dong. Tetap, sebenarnya tetap gitu. Tapi yang saya nggak habis akal tuh. Kok mau malah ternyata ini jadi doanya dia gitu setiap hari gitu ya Allah. Siap. Jadi memang di luar dugaan. Di luar dugaan gitu. Dan ya udah makin semangat lagi kan. Gitu. Dan akhirnya hari ini kemana-mana membersamai ya kan, setiap waktu benar-benar bisa 24 jam sama-sama. Gitu. Siap. Jadi partner ya Kang. Partner pekerjaan juga partner hidup. Masya Allah. Partner amal soleh. Siap. Berarti sekarang kalau untuk di Paskas ada berapa Kang total teman-teman relawan? Kalau untuk hari di ini Serang yang terdaftar di Banten ya, tuh di Serang lah kita baru bicara skop Serang ya, belum ke Pandeglang, belum ke Lebak dan segala macam. Itu sekitar 50-an. Masya Allah. 50-an orang teman-teman. Nah Paskas nih ada julukan lain Kang, namanya jadi Paskas itu adalah santri. Karena kita kan sistem kerelawannya mungkin agak sedikit berbeda dengan yang lain. Kita nih sistemnya adalah kepondokan. Jadi Paskas ini mengacu tadi kepada Kiai Lukman. Nah, Kiai Lukman ini adalah kan pimpinan pondok modern Munzalan Ashabul Yamin. Di sana di Pontianak ada masjid namanya Masjid Kapal Munzalan.
Masjid Kapal Munzalan inilah yang membawahi semua pergerakan Siap. daripada program-program amal soleh yang ada di bawah. Jadi berawal dari masjid justru Kang ya, Jadi segala berawal dari segala masjid. ide dan lainnya Betul. muncul. Siap. Sekarang masjid punya amal sosial yang dikomandoi oleh para paskas, punya amal usaha, masjid punya roti, pabrik roti, masjid punya pabrik minum, masjid punya Pertamini gitu ya, dan segala macam usaha, punya servis AC dan yang lain-lain. Terus ada amal pendidikan. Saat ini masjid punya lembaga sekolah dari mulai TK, SD yang sedang juga disiapkan ada SMP dan SMA gitu. Jadi semuanya, jadi kalau kayak bisa dibilang masjid ini punya ribuan relawan yang tersebar di Indonesia, dan itu namanya Paskas. Dan Paskas adalah santri, belajar terus sampai mati, jangan sampai berhenti gitu. Siap, santri. Dan kita Paskas ini ada agenda-agenda rutin, program-program pendidikannya Kang. Siap. Jadi bukan hanya nganter beras lalu selesai gitu. Jadi tiap Sabtu kita belajar ngaji, belajar hadis, belajar tahsin. Untuk teman-teman relawan. Semua relawan. Bahkan kalau di kami, jadi kalau saya sendiri kan sekarang jadi ada santri berkebutuhan khusus namanya. Paskas, ada santri penerima amanah. Nah, santri penerima amanah inilah yang kemudian kita punya lembaga-lembaga gitu kan. Saya sendiri ada di lembaga amal sosial, ada di Baitul Mal Munzalan Indonesia. Kami tiap pagi dari Senin sampai ke Jumat ngaji Kang, dari jam 8 sampai jam 9. Masya Allah. Jadi bukan hanya ruhnya kita gimana untuk jadi relawan yang baik, tapi bagaimana mencas diri ini juga dengan keilmuan-keilmuan gitu. Jadi nggak boleh cuman sekedar semangat makul berasa. Siap. Kalau kayak gitu tukang pinggul yang di pasar aja bisa gitu. Nah, hari ini yang membedakan antara kita adalah bukan cuman kita beramal soleh, tapi kita juga bertarbiyah, berpendidikan gitu, ngaji lagi, ngaji imla, ngaji tajwid, kan segala macam. Proses belajar tiada akhir Kang ya. Betul. Walaupun usianya sudah tidak muda Bener, lagi Kang bener, Irfan. gitu. Saya sendiri berasa lagi kagok sekolah kan. lagi ya. Jadi bikin nulis imla, nulis Arab tuh itu waktu SD terakhir. Betul, Masya Allah. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim itu ya. sekarang dipaksa untuk hal yang seperti itu. Jadi kalau ibarat di kita hari ini kita benar-benar dipaksa untuk masuk surga, gitu, melalui proses-proses yang Siap. dilakukan. Berarti teman-teman relawan di Paskas sekarang 50 Kang ya. Dan 56. teman-teman 50 semuanya siap mental semua, siap mental, badan semua. siap badan dengan latar belakang ada yang karyawan, ada yang pengusaha, ada yang pengangguran, ada gitu. Siap. Di segala macam. Siap. Gitu. Dalam artian teman-teman yang 50 sekarang menjadi teman-teman relawan di Paskas ini punya kegiatan lain nggak cuma di Paskas? Iya, punya macam-macam kan? Ada yang karyawan, jadi bahkan ada anak pelajar, ada gitu. Jadi memang tidak terbatas di usia Kang ya untuk Enggak. menjadi seorang relawan di Paskas. Iya. Dari usia yang paling muda ada kita sesi bontot sebutnya yang masih ke kelas 2 SMA Masya Allah. sampai ke yang usianya sudah 50 ke atas. Ada juga gitu. Cuman mungkin kalau angkat beras beliau milik yang muda gitu. Siap. Nah, untuk teman-teman pemirsa Dulur Sultan ini Kang Irfan yang memang mungkin setelah tayangan ini tergerak hatinya gitu kan untuk menjadi bagian dari keluarga besar Paskas, menjadi seorang relawan apa yang Siap. tadi sudah Kang Irfan sampaikan. Mungkin kalau kita melihat luarnya kan jadi relawan tuh bagi sebagian besar orang nggak enak Kang ya. Tapi apa yang tadi sudah Kang Irfan sampaikan justru dapat 3 kata dia. Ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Untuk teman-teman yang ingin menjadi bagian dari keluarga besar Paskas, gimana sih Kang caranya? Nih pas banget pertanyaannya. Karena insya Allah kami ada open recruitment. Itu di tanggal 28 November. Siap. Hari Sabtu. Jadi untuk mengenal lebih jauh dulu tentang Paskas itu apa, latar belakangnya, alasan kuatnya kenapa harus gabung di Paskas, itu insya Allah kita ada acara sarasehan gitulah gitu, perkenalan antara teman-teman yang mungkin mau jadi Paskas gitu. Itu di hari Sabtu 28 November. Itu acaranya dari pagi Kang, dari jam 8 sampai selesai, kemudian sampai ba'da asar biasanya. Nah, ada HTM-nya. Kenapa ada HTM-nya? Karena untuk makan, untuk snack-nya teman-teman yang hari itu kebetulan hadir. Jadi ada HTM-nya 50.000. Nah, kalau mau nanti silakan hubungi, bisa cek Instagramnya Paskas Banten atau Infak Beras Banten. Siap. Instagramnya di mana Kang Irfan? Infak @infakberasbanten
atau paskas_Banten. Siap, buat teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan yang ingin menjadi bagian dari keluarga besar Paskas, teman-temannya menjadi seorang relawan yang memang tadi sudah Kang Irfan sampaikan sangat menyenangkan, banyak keberkahan di sana, banyak ketenangan yang mungkin sebelumnya tidak teman-teman dapatkan. Tadi Kang Irfan sudah banyak cerita, teman-teman bisa langsung di-follow di Instagramnya di @paskas_Banten. Nah, teman-teman bisa DM, nanti bisa langsung dibalas ya. Ya, insyaallah. Untuk menjadi bagian dari keluarga besar Paskas. Sulit nggak sih Kang menjadi bagian dari keluarga besar Paskas? Perlu training berapa? Perlu satu Kang, niat. Niat. Jadi perlu niat. Kalau memang insyaallah niat gitu kan, insyaallah sih dimudahkan Allah sih. Jadi jangan GR juga ketika kita merasa bisa gitu. Tapi ternyata pekerjaan begini tuh memang dipilih Allah Kang. Nggak semua orang ternyata yang suka pun bahkan mungkin tidak diizinkan Allah untuk ada di sini. Maka saya selalu bilang ke teman-teman, bersyukurlah kita hari ini dipilihkan Allah dari sekian banyak orang untuk menjadi bagian dari yang sebenarnya ini pekerjaannya Allah gitu. Masya Allah. Jadi kita nih kepanjangannya Allah gitu. Ya kan urusan ngasih makan, urusan membahagiakan orang lain, itu kan urusannya Allah sebetulnya. Tapi kita ikut ambil bagian. Saya selalu bilang ke teman-teman, kita ini jembatan. Jembatan tuh buat diinjak-injak, buat dilalui gitu. Bisa pahit ya, bisa manis, tergantung gitu. Daripada kita menyikapinya. Makanya jangan pernah merasa kalau kita sudah berbuat banyak. Betul. Kalau kita sudah merasa lebih baik, kalau istilah kita amsyong ya, amal soleh yang kita udah kerjain kayaknya nggak sia-sia gitu. Makanya we are nothing, kita bukan apa-apa. Allah yang memperjalankan, Allah yang menghebatkan, Allah yang kemudian mengamanahkan gitu. Kalau tanpa adanya itu, rasa-rasanya mungkin kita udah bubar lebih lama, lebih dulu gitu. Tapi alhamdulillah karena Allah mengamanahkan ini, mudah-mudahan dibesarkan Allah. Amin, amin, amin. Tersebar di hampir seluruh kota di Indonesia. Ini bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Perlu konsistensi dan kerja keras mungkin, Kang Irfan, untuk bisa mencapai di fase ini. Kalau tadi kan Kang Irfan sempat bercerita bagaimana teman-teman mungkin fokusnya ke pembagian beras ke pondok pesantren, dari pondok pesantren satu ke pondok pesantren yang lain, meskipun PR-nya masih banyak, ada berapa ribu pondok pesantren di Banten sekarang. baru yang bisa dieksekusi baru 100 pondok pesantren. Adakah kegiatan lain yang rutin kan selain pembagian beras dan juga tadi pengajian ya sebutannya kalau Faiz? Iya. Kalau kita sebutnya Paskas Day. Paskas Day. Nah, ada kegiatan lain kan yang memang melibatkan masyarakat mungkin? Kalau kita kan karena memang kelembagaannya ada Baitul Mal ya. Jadi kita menerima dan menyalurkan jiswaf. Maka amanah apapun yang datang ke kami kita salurkan melalui program. Nah, salah satunya untuk zakat sendiri, bentuk penyalurannya kita ada namanya program zakat berdaya. Zakat berdaya ini untuk menyalurkan tadi zakat. Kenapa disebut zakat berdaya? Karena kami tidak hanya memberikan, mungkin kalau orang kebanyakan begitu memberikan paket sembako, lalu setelah itu selesai. Kita ada pendidikannya Kang. Jadi selama 1 bulan mereka harus wajib ikutin pengajian. Jadi ini yang sesepuh gitu ya, yang sudah ranta gitu, yang mustahik ini kita ajarkan ngaji tahsin. Jadi bagaimana membetulkan bacaan Al-Fatihah, bagaimana membetulkan huruf A gitu kan. Itu mereka belajar setiap hari Jumat sore. Nah, setelah belajar, setelah selesai mereka baru kita kasih sembako. Jadi bukan hanya cuman dapat sembakonya, tapi mereka dapat ilmunya. Makanya kita berdayakan mereka. Bahkan kita berharap mereka yang hari ini mustahik bisa jadi muzaki selanjutnya. Betul, amin, gitu. amin. Lalu program turunan yang lain dari infak beras itu kita ada hadiah untuk muslimah. Jadi hadiah untuk muslimah ini kita buatkan paket-paket kado terbaik gitu untuk para santriwati. Karena kita pernah nemu gini Kang, di salah satu pondok kita temukan, mohon maaf, ada pembalut yang harusnya sekali pakai. Betul. Itu dicuci lalu dikeringkan Kang, untuk dipakai lagi. Saking nggak punya uang untuk beli pembalut gitu. Dari situlah kemudian akhirnya teman-teman akhwat terutama, karena kebanyakan Paskas ini sekarang dominasi wanita Kang. Hampir 70% mungkin di Paskas Banten sendiri wanita. Dari 50. Iya, dari 50 orang gitu. Masya Allah. Makanya akhirnya teman-teman akhwat tergerak gitu, bikin hadiah untuk muslimah. Jadi kita kumpulkan dana infak dari para muzaki gitu. Nah, kita buatkan hadiah untuk muslimah setiap 2 bulan sekali. Ada juga yang kemarin baru jalan, kita Jumat Bahagia, itu juga alhamdulillah didatangi sama wakil wali kota ya, Pak Subadri. Kita bawa anak-anak santri, anak-anak yatim untuk dibahagiakan, untuk dilayani, untuk dimuliakan. Jadi bahasa kita tidak pernah menyantuni, tapi 3M, melayani, membahagiakan, dan memuliakan. Masya Allah, siap.
kita datang ajak mereka untuk makan makanan yang nggak pernah mereka makan. Iya, betul. Terus kita ajak belanja, kita ajak berenang, bahkan kita pernah juga ajak outbound. Jadi untuk merefresh juga program-program yang kami buat gitu di Jumat Bahagia. Sebelum pandemi kemarin, Paskas juga buat namanya warung makan gratis. Jadi menyediakan makanan-makanan terbaik untuk para masyarakat umum. Mau yang punya mobil, mau yang enggak punya mobil, mau yang jalan kaki, semua boleh Tapi makan. yang punya mobil merapat gitu Kang. Merapat ada, tapi akhirnya ngepelin gitu. Bantu gitu. Jadi ada yang akhirnya bawa lauknya. Masya Jadi Allah. program warung makan gratis ini menggerakkan kebaikan, Kang. Jadi saya waktu memulai warung makan gratis hanya 500.000 punya uang. Tapi kemudian kalau dikonversi sekali masak itu bisa 2 sampai 3 juta, bahkan sampai 5 juta. Tapi karena orang-orang bawa lauk apa segala macam, maka satu kali buka kita warung makan gratis itu bisa 400 sampai 500 porsi. Siap. Sebelum pandemi. Tapi karena pandemi kita nggak Yes. boleh ada kumpul-kumpul, maka ya kita hold dulu deh. Siap. Gitu. Ada juga yang lain-lain, ada sehari bersama santri, terus ada program-program kebencanaan juga. Kalau kita misalkan memang ada kebencanaan, kita turun, selalu ada di tempat yang terdepan. Dan ada namanya Munzalan Healthcare, kita ada pelayanan kesehatan, biasa di Car Free Day. Setiap hari Ahad tuh kita buka posko yang mau cek kesehatan, cek Siap. gula darah dan segala macam. Dan yang insya Allah nanti akan kita laksanakan di akhir tahun ini, Kang, kita ada namanya Sedekah Fair. Sedekah Fair 2020. Jadi kita mau menggerakkan orang-orang lain untuk bersedekah dengan apapun yang dimiliki. Dokter dengan keahlian Betul. medisnya. Bahkan tukang cukur kita ajak untuk bersedekah keahliannya Siap. untuk nyukurin para santri. Ada juga nanti yang komunitas-komunitas sepeda kita ajak untuk nganter beras pakai sepeda. Siap, Masya Allah. Karena lagi ramai sepeda Iya, kan. Irfan, ya. daripada sepedahan doang, ya kan capek doang dengkul gitu. Siap. Sambil bawa beras ketemu Masya anak Allah. santri. Siap. Tadi apa yang tadi sudah sempat Kang Irfan sampaikan, mungkin berharap ketika teman-teman yang saat ini mustahik, Kang ya. Nah, mungkin kita tidak berharap mereka akan mustahik selamanya. Betul. Berharap mungkin 2, 3 atau 1 tahun lagi mereka akan menjadi muzaki, dan tentu harapan besarnya di sana teman-teman Betul. bisa membantu, tidak hanya mereka mendapatkan bantuan. Iya. Itu sudah pernah terjadi selama Kang Irfan hadir di Paskas, Kang. Selama 2 tahun ini jangan dijawab, Kang Siap. Irfan. Setelah yang satu ini teman-teman tetap di Relawan Insight di Ngalor Ngidul. Buat kamu yang harus berkantor di tengah COVID-19, menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya.
Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting. Jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter. Lebih baik lagi 2 meter. Lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala, mulai dari barang-barang di dapur, seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Pastikan sepatu kita tetap bersih dan letakkan sepatu kita di rak tertutup. Lainnya, jangan langsung peluk keluarga di rumah. Cuci tangan dulu, mandi, dan bersihkan barang-barang yang dibawa saat kita kerja. Ribet banget sih ya guys, tapi kita mesti biasakan dengan new normal ini, biar kita tetap bisa bekerja dan selamat. Terima kasih banyak buat teman-teman pemirsa Dulur Sultan yang masih tetap setia pantang tentunya ya menyaksikan Faiz di program Ngalor Ngidul teman-teman bersama dengan Kang Irfan ya di program Relawan Insight ya bersama Kang Irfan di sini dari teman-teman Paskas. Kang Irfan, tadi sempat ke pending mungkin pertanyaan Faiz ketika mungkin harapan besar Kang Irfan bersama teman-teman Paskas adalah ketika teman-teman yang saat ini menjadi mustahik adalah esok sebulan, 2 bulan, 3 bulan menjadi seorang muzaki. Itu pernah terjadi selama 2 tahun Kang Irfan di Paskas? Perjalanan program ini memang belum lama Kang. Kita baru launching untuk ini berarti 3 angkatan. Baru 3 angkatan atau 3 batch ya. Memang belum sampai ada perubahan. Karena baru berjalan 3 angkatan. Tapi di pusat sendiri di Pontianak sudah banyak terjadi. Masya Allah. Jadi kayak ada kawan-kawan yang tadinya dulu terima hewan kurban, sekarang dia berkurban. Masya Allah. Jadi dia dulunya adalah para mustahik kita atau orang-orang yang menerima hewan kurban. Lalu kemudian tahun lalu ada beberapa para mustahik ini dia berkurban malahan gitu. Itu salah satu ini juga ya, satu perubahan juga. Nah kalau di kita belum jadi tolak ukur bagaimana merubah itu. Mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan bisa ada hasil dengan program yang kita seriuskan lebih baik gitu. Amin. Gitu. Dan itu terjadi di daerah lain. Kalau di Kota Serang belum karena memang baru juga. Baru. Siap. Secara program baru. Siap. Gitu. Tidak menutup kemungkinan setahun 2 tahun lagi itu akan terjadi Kang. Insya Allah. Siap Kang. Setiap lembaga sosial atau bisa dikatakan ini kan teman-teman memang bekerja untuk umat gitu. Kang Irfan dan teman-teman Paskas tentu kayak semacam ada target-target khusus. 2020 harus begini, 2021 begini. Masang target itu nggak sih Kang? Atau memang sebelumnya ngalir aja udah? Bagaimana teman-teman yang di pusat ngasih program, teman-teman kemudian jalankan atau seperti apa Kang? Kalau awalnya malah kita nggak berani mentargetkan ya. Di awal tuh saya kayak, aduh bisa nggak ya nyampe sekian ton gitu. Tapi kemudian memang kita dipacu. Jadi Kiai Lukman tuh bilang gini, kalau kotaknya mau didatengin saya harus 10 ton dulu. Jadi guru besar kita nih istilahnya, kalau kotanya mau didatengin harus 10 ton dulu. Maka kita berpacu untuk itu kan. Sudah 10 ton alhamdulillah. Kayaknya udah sempat 2 kali lah datang ke Banten ya. Jadi begitu. Sekarang naik lagi Kang levelnya 50 ton siapa Masya Allah. Jadi targetnya adalah 50 ton. Karena ternyata memang perlu Kang ada target biar kita memang akhirnya kepacu ya. Enggak bekerja. Bukan jadi beban Kang. Bukan jadi beban. Justru gini,
kalau kami selalu bilang tonase itu adalah hadiah daripada proses tarbiyah. Jadi prosesnya kita ngebenerin sholatnya kita, ngebenerin bacaan sholat kita, ngebenerin imla kita, ngebenerin hafalan-hafalan hadis kita, hafalan-hafalan Quran. Akhirnya Allah memberikan tonase itu sebagai hadiah dari Allah gitu. Jadi tonase itu hadiah. Yang paling penting adalah proses yang kita lakukan untuk menjadi lebih baik. Siap. Itu yang ternyata penting. Dan itu kejadian, Kang. Saya melihat betul kota-kota yang komitmen menjaga sholat malam, bahkan ada program mereka tahajud call. Kota-kota yang disiplin dalam menjalankan program-program tahsinnya, ngajinya begitu. Ternyata secara tonasinya melonjak terus begitu. Salah satu kota tetangga kita gitu ya di Bandung saat ini sudah 100 ton. 100 ton satu bulan ini udah 100 ton, sekitar 500-an pondok Apa yang disuplai. bisa Kang Irfan ambil dari Bandung terkait mereka sudah 500 ton? Pelajarannya Kang Irfan. Ada 3 hal. Ketaatan, kedisiplinan, dan keistiqomahan. Ternyata 3 hal itulah yang kemudian membuat mereka dipantaskan Allah untuk menerima amanah sebesar itu. Karena dengan taatnya mereka menjalankan setiap proses tarbiyah, kemudian itu Allah berikan kemenangan. Disiplinnya mereka dalam melakukan segala proses-proses tarbiyah, kemudian disitulah datangnya keberhasilan. Dan keistiqomahan dari menjalankan semua proses pendidikannya, kemudian banyaklah pertolongan Allah yang datang. Siap. Didatangkanlah orang-orang media, orang-orang konten yang bagus-bagus. Lalu kemudian didatangkan paskasnya. Sekarang paskas kurang lebih di 300-an orang di sana. Jadi saya selalu bilang, bagaimana kita menyiapkan wadahnya, itulah yang akan Allah kasih. Jadi ada bahasa, kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Masya Allah. Siap. Gitu. Tadi kalau Kang Irfan sempat cerita ketika target 10 ton Pak Kiai datang ke Banten. Kalau targetnya 50 ton ini Pak Kiai datangnya ke Banten juga nggak? Insya Allah mudah-mudahan. Jadi harapannya mencuri perhatian Kiai dengan menampakkan tonase kan gitu. Siap. Sejauh ini Kang di 47 kota di Indonesia saat ini teman-teman Paskas yang paling banyak di Bandung kah sebanyak 500 ton atau ada kota lain yang memang saat ini luar biasa? Saat ini Bandung juara. Ya, jadi Bandung juara itu memang sekarang semua dari 78 kota itu Bandung yang paling besar capaiannya. Kita kalau secara peringkat di peringkat 7 di 78 kota se-Indonesia itu ada di nomor 7-nya. Masya Allah. Bagus gitu. Kang itu termasuk. Iya lumayan lah 10 besar untuk membahagiakan teman-teman. Kita di peringkat 7. Nah targetnya bisa merangsek ke 3 besar gitu. Jadi yang sekarang bahkan Pontianak sendiri yang merupakan tempat awalnya itu kesusul sama Bandung. Gitu. Siap. Itu luar biasa. Jadi memang mungkin apa yang tadi Kang Irfan sampaikan juga ya. 3T tadi Kang ya, 3K Iya, tadi. 3K. Ketaatan, kedisiplinan dan keistiqomahan. Keistiqomahan sehingga teman-teman Bandung bisa nyampe 500 ton. Iya. Tidak menutup kemungkinan di Serang juga bisa 100 ton. 100 ton ya. 100 Tidak menutup ton. kemungkinan di Serang bisa 1000 ton Kang ya. Amin. Kalau secara source sebetulnya Banten ini paling banyak di antara kota-kota yang lain pondok pesantrennya. Itulah saya malu gitu. Kalau istilahnya malu sama diri sendiri. Kalau hari ini saya tidak berbuat lebih banyak, hari ini saya tidak berbuat lebih kencang, hari ini saya tidak bekerja lebih keras, saya malu terhadap diri saya sendiri, saya malu terhadap Allah. Karena amanah yang diberikan di Banten ini teramat sangat besar kebutuhannya. Maka kalau kota-kota lain mungkin kayak Bandung entah sampai cuman kalau saya lihat angkanya paling banyak pondok pesantren di Banten. Di Banten. Kota santri di baratnya. Siap. Kan? Kalau Banten kan terkenal dengan sejuta santri sibuk kiai kan ya. Karena banyak pondok pesantren di sini. Kang, mohon maaf. Mungkin selama ini ketika teman-teman Paskas membagikan bantuan berupa beras kan lebih banyak teman-teman yang datang ya ke pondok pesantren memberikan bantuan. Walaupun sebutannya bukan berikan bantuan tadi Kang Irfan sempat mengatakan, ada nggak sih Kang selama proses 2 tahun ini teman-teman mohon maaf teman-teman pondok pesantren yang request kayak gitu Kang, ada permintaan tolong dong ke pondok pesantren A, B ini kita kekurangan beras, pernah nggak Kang ada kejadian itu? Ada beberapa pondok yang akhirnya memberi referensi. Justru
kita paling senang ketika referensinya dari pondok itu sendiri. Siap. Nah, kadang memang temannya kiainya, nih kiai ini udah belum gitu. Itu juga sama, kiainya tawadu, nggak pernah minta-minta, nggak pernah bikin proposal. Itu biasanya kita jadi prioritas tuh, langsung kita datengin. Dan akhirnya dari tadi ya, pondok yang satu berawal dari satu, kemudian sekarang sudah 100, hampir rata-rata adalah melalui proses referensi. Jadi Kiai Anu memberikan referensi, oh di sini kita datengin. Gitu. Tapi ada juga beberapa yang kayak feel Kang, saya nggak tahu kayak diarahkan ke sesuatu tempat, Betul. lalu ketemu pondok, dan ternyata pondok itu memang dibutuhin. Siap, betul. Itu pernah beberapa kali saya mensurvei gitu, kayak saya pengen kesini nih. Saya cek di Google Map ada nggak pondok pesantren, saya klik, ada nih pondok pesantren. Lalu kemudian saya datengin. Ya Masya Allah tabarakallah, ternyata memang mereka yang butuh banget gitu. Jadi yang ada, saya di Pegadingan tuh di Al-Aqsa, saya pernah lewat ke situ. Waktu itu saya nggak noleh gitu ya maksudnya. Tapi saya kepikiran itu kayaknya pondok deh. Sampai hari satu waktu lagi saya balik lagi datang ke situ untuk langsung cek gitu sendiri. Gimana ya pondok di sini? Iya ternyata pondoknya free, gratis, semuanya anak-anak yatim duafa rata-rata, kemudian latar belakang anak-anaknya juga ya menyedihkan gitu. Dan itu pondok yang memang layak dibantu. Itu kayak jadi udah punya feel begitu Kang, perjalanan selama 2 tahun ini. Siap. Dari 100 pondok yang saat ini sudah menerima bantuan tetap dari teman-teman Paskas, itu apakah memang tersebar di Kota Serang aja, Kang Irfan, atau memang ada beberapa pondok yang tidak masuk ke dalam Kota Serang, atau teman-teman di Kota Serang sebenarnya random aja, kalau mau masuk di Pandeglang silakan, mau masuk di Lebak silakan, atau seperti apa? Kita ibaratnya baygon itu Kang ya. Jadi circle-nya makin menjauh. Jangan sampai ada pondok yang dekat dari kita nggak tersentuh. Betul. Malah pondok yang jauh-jauh Betul. kita supply. Jadi kita memang selalu berawal dari yang kecil, selalu berawal dari yang dekat dulu. Jadi saat ini sih sudah ada di kota dan kabupaten tersebar. Tapi kita sudah punya jalurnya. Jadi ada jalur A, jalur B, jalur C gitu. Misalkan jalur Tak-Takan, ada jalur Cipocok, ada jalur Gunung Sari gitu. Sudah ada jalur-jalurnya. Jadi ketika misalkan memang mau distribusi itu sekali jalan satu jalur selesai gitu. Nah itu memang kita buat seperti itu. Nah ketika dalam lingkup yang terdekat daripada markas kita sudah selesai, maka kita mulai merambah ke yang lain. Siap. Makanya kan Pandeglang belum, Rangkas belum. Kalau bicara pondok justru lebih banyak Pandeglang, kemudian Lebak gitu. Nah, kita selalu minta sama Allah mudah-mudahan dikirimin orang-orang yang juga orang Lebak, Amin. orang Pandeglangnya yang kemudian dia join jadi Paskas dan berani memberanikan diri untuk jadi Paskas gitu. Siap. Dalam artian kan teman-teman sekarang sudah ada 100 pondok pesantren. Jadi yang awalnya mungkin 1, sekarang sudah banyak teman-teman muzaki kan yang memberikan bantuan. Mungkin ada muzaki tetap Kang sampai dengan saat ini, atau memang setiap bulannya dia bergonta-ganti Kang Irfan? Kita sebut sebagai orang tua asuh kalau di gerakan Fakberas ini. Kenapa orang tua asuh? Karena buat kita berinfak besar itu bagus, tapi lebih baik lagi adalah rutin. Ada orang yang mungkin bisa berinfak besar, tapi kalau sekali aja gimana gitu. Tapi makanya kenapa kita buat kampanye 25.000 setiap bulan. Jadi kita berharap orang tua asuh ini rutin setiap bulan berinfak gitu. Makanya insya Allah kita malah secara angka bertambah. Jadi misalkan hari ini 100 orang tua asuh, maka bulan depan nambah lagi dari setiap referensi. Jadi pengennya nambah terus. Bahkan ada yang orang tua asuh tadinya 25.000, naik tingkat jadi 50.000. Gitu. Jadi alhamdulillahnya kita maintain orang tua asuh. Nah karena itu kita ada gathering Kang, untuk mempertemukan orang tua asuh yang setiap bulannya berinfak ke para santri-santri ini. Makanya nanti di sedekah fair itulah ada gathering akbar. Orang tua asuh dengan santri, kita mempertemukan mereka yang selama ini dapat beras gitu dengan orang-orang yang selama ini menjadi wasilah mereka dapat beras. Diketemuin, maksudnya untuk juga membangun trust kami di BMI. Ini loh uang Bapak Ibu yang setiap bulan disalurkan kepada para pondok. Ini ada wujud anak-anaknya. Mereka bahagia, mereka senang, mereka antusias gitu. Kayak waktu kemarin juga Jumat sampai meluk, sampai nangis-nangis mereka dan mendoakan. Itu
mahal. Masya Allah. Siap. Gitu. Jadi memang ini luar biasa Kang Irfan ya, ketika memang kita memberikan bantuan tentu kalau secara fisik mungkin tidak terlihat bagaimana bantuan itu balik ke kita, tapi Iya. memang secara apa yang kita rasakan mungkin akan berdampak sekali Benar, Kang ya. benar. Siap. Nah, mungkin pertanyaan Faiz berikutnya Kang, tentu ketika teman-teman yang berinfak gitu, ke teman-teman yang tadinya 20.000, 25.000, kemudian bulan depan 25, itu terus ada peningkatan selama ini atau memang bahkan di masa pandemi ini gimana Kang trennya? Apakah memang turun kemarin di masa pandemi atau memang flat aja sebenarnya untuk teman-teman? Kalau secara jumlah tetap Kang, secara jumlah. Secara infaknya mungkin ya, memang belum mengalami signifikan, angka yang signifikan. Ya ada beberapa yang kemudian juga mengeluhkan sih, memang orang tua asuh, punten ya nggak bisa ini dulu karena ada yang dipecat, ada yang di PHK gitu ya. Kita juga turut maklum gitu. Tapi alhamdulillah tergantikan sih. Jadi ada yang memang akhirnya minta berhenti, tapi kemudian ada yang baru lagi. Jadi alhamdulillah masih Masya Allah, siap. masih stay. Siap. Mudah-mudahan sih Amin. bisa terus Amin, nambah. amin. Kang Irfan, terima kasih banyak di sore hari ini Sama-sama, sudah hadir Kang di Faiz. program Relawan Insight. Siap. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Semoga berkah selalu buat Sultan Siap. TV. Ini Yang berkah selalu. sudah menyempatkan hadir di Sultan TV di program Relawan Insight. Terakhir mungkin Kang, apa yang ingin Kang Irfan sampaikan? Pertama untuk para muzaki, kemudian juga yang kedua untuk para relawan, dan yang ketiga mungkin untuk para santri yang saat ini menjadi bagian dari keluarga besar Paskas. Kang Irfan, silakan. Siap. Dalam hidup ini kita cuma punya kesempatan hidup sekali, dan kita semua pasti mati. Tidak ada yang insya Allah mati. Maka semua kita pasti mati. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, sudah punya bekal apa untuk kematian kita? Semoga dengan amal jariah yang dilakukan oleh para orang tua asuh, para paskas, dan para santri tentunya, kita semua berkolaborasi begitu untuk membuat sesuatu bekal yang terbaik, yang kemudian nanti pada akhirnya ujung kehidupan kita kembali dipertemukan di surganya Allah. Amin. Jauh di mata, dekat dalam doa, sampai jumpa di Baitullah, bersaudara sampai surga. Siap, Masya Allah. Terima kasih banyak Kang Irfan. Sama-sama Sehat selalu, Kang semangat Faiz, selalu, insya Allah dan berkah. istiqomah selalu. Amin, Berat amin. kan ya istiqomah ya. Amin, Masya insya Allah. Siap. Terima kasih banyak teman-teman Relawan Insight sudah meluangkan waktunya menyaksikan program Relawan Insight ya. Untuk edisi hari ini Faiz pamit, seluruh kru yang bertugas juga pamit. Teman-teman jangan lupa teman-teman bahagia dan banyak-banyak syukur ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.